Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Cerita Duyanti, saya dari kelas PPSB. Saya di sini akan membuat video tentang apa itu pelatihan dan pengembangan dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia. Kalian tahu nggak apa itu pelatihan? Pelatihan yaitu proses sistematis untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan sikap karyawan agar mampu melaksanakan pekerjaan yang akan dihadapi saat ini atau yang akan di masa depan agar lebih efektif. Selanjutnya yaitu ada pengembangan. Pengembangan yaitu fokus pada peningkatan kompetensi jangka panjang seperti kepemimpinan atau leadership. Selanjutnya kemampuan analisis dan fleksibilitas agar di sini karyawan ini bisa siap menghadapi tantangan dan perubahan yang akan terjadi di masa depan. Biasanya banyak organisasi hanya fokus pada pelatihan jangka pendek, tetapi mengabaikan aspek pengembangan yang bersifat uh, strategis, sehingga karyawan ini tidak siap menghadapi dinamika atau perubahan bisnis yang akan terjadi di masa yang akan datang. Selanjutnya yaitu mengapa sih pelatihan dan pengembangan itu dianggap penting? Penting karena dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Yang kedua, ada membantu agar adaptasi terhadap teknologi yang baru dan atau terjadi sistem yang baru. Yang ketiga, ini mengurangi kesalahan atau keluhan pelanggan yang terjadi jika kita sudah masuk di dunia kerja. Yang keempat, ini menyiapkan kader kepemimpinan untuk keberlanjutan organisasi. Mengapa sih penting? Ini karena sebagai bentuk investasi. Investasi pelatihan ini sering dianggap seperti biaya, bukan aset. Padahal organisasi yang menunda investasi pelatihan ini cenderung tertinggal dari pesaing karena manajemen sumber daya manusianya ini tidak berkembang sesuai kebutuhan yang akan dibutuhkan di masa yang akan datang atau di dunia kerja atau organisasi. Selanjutnya yaitu siapa sih yang terlibat dalam pelatihan dan pengembangan. Yang pertama yaitu ada penyelenggara. Penyelenggara di sini ini meliputi HR development, top management, trainer internal dan eksternal. Yang kedua yaitu peserta. Peserta ini meliputi seluruh karyawan sesuai kebutuhan dari level yang rendah hingga eksekutif. Yang ketiga ini ada stakeholder. Stakeholder sendiri yaitu pemegang saham atau pemberi modal. Yang kedua pelanggan, ketiga masyarakat yang menerima dampak kualitas sumber daya manusia ini. Jika pelatihan hanya dipusatkan pada level bawah tanpa melibatkan manajemen pusat, akan ada komunikasi yang strategi yang tidak sesuai dan akan implementasinya akan terganggu. Selanjutnya yaitu kapan sih dilakukannya pelatihan dan pengembangan. Ada 3 waktu. Yang pertama ini reguler. Reguler ini sesuai jadwal, misalnya setiap semester atau tahunan. Yang kedua yaitu ada kondisional. Kondisional di sini nih sesuai perubahan atau terjadi saat ada perubahan teknologi, regulasi, atau rekrutasi organisasi. Yang ketiga on the mind. On the mind di sini ini sesuai kebutuhan yang mendesak di setiap individu atau tim yang bekerja di lapangan. Selanjutnya, di mana sih pelaksanaan pelatihan dan pengembangan ini? Pelatihan pengembangan ini bisa dilaksanakan ini bisa di mana saja ya. Yang pertama yang internal. Internal di sini seperti di kantor,
ruang training atau e-learning platform. Yang kedua yaitu eksternal. Eksternal di sini seperti hotel, lembaga pelatihan seperti BLK. Yang ketiga ada kampus atau pusat riset untuk analisis. Yang ketiga yaitu hybrid. Hybrid di sini ini gabungan antara tatap muka atau online. Selanjutnya yaitu bagaimana sih pelatihan dan pengembangan ini dilaksanakan. Yang pertama ini kita harus menganalisis kebutuhan. Kita ini mengidentifikasi skill gap antara kompetensi karyawan saat ini dengan karyawan yang sebelumnya, atau kita bisa lihat dari tuntutan pekerjaan. Yang kedua yaitu dengan perencanaan program. Perencanaan program di sini ini menentukan tujuan, materi, metode, dan instruktur dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang ketiga ini adalah pelaksanaan. Pelaksanaan di sini seperti metode tatap muka, e-learning, on the job training, dengan melakukan mentoring atau coaching, job rotation. Selanjutnya yaitu ada prosesi evaluasi. Evaluasi di sini tuh penting karena bisa mengukur efektivitas melalui tes. Pelatihan dan pengembangan ini menjadi tolak ukur untuk gimana kompetensi karyawan ini bisa membuat nanti kedepannya untuk bekerja atau masuk suatu organisasi ini bisa efektif. Sekian dari saya tentang pelatihan dan pengembangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.